Ntar. Ya, shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Sam yang sudah mimpin kita dalam doa pembukaan dan Ibu Ayu sebagai host dan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini. Kita yakin dan percaya Allah selalu hadir di dalam setiap persekutuan kita dan Allah menolong dan Allah memberkati kita semuanya. Ya, tema yang saya ambil pada malam hari ini tentang kesia-siaan di dalam kitab Pengkhotbah. Memang kalau kita boleh melihat, membaca di dalam kitab Pengkhotbah, ya kata kesia-siaan itu muncul berulang-ulang kali, bukan hanya tentang kata sia-sia, tetapi berbicara tentang waktu, tentang kata-kata menjaring angin, bahkan kalau mungkin salah satu ayat yang mungkin populer di apa ini kitab Pengkhotbah adalah karena kita berbicara tentang indah pada apa ini waktunya. Ya, di situ tentang berbicara tentang bagaimana tentang menjelaskan kita Pengkhotbah menjelaskan tentang waktu, ada waktu kelahiran, ada waktu kematian, ada waktu menanam, ada waktu mencabut, ada waktu lahir, ada waktu mati. Nah, pada malam hari ini memang yang sangat terkenal di dalam kitab Pengkhotbah yaitu tentang kata sia-sia, kesia-siaan di dalam kitab Khotbah. Mungkin saya bisa sedikit men-sharekan sebagai apa ini pendahuluan kita ya. Ya, di sini tentang konsep kesia-siaan ya di dalam bahasa Ibraninya itu menggunakan kata hebel ya. Kesia-siaan itu artinya secara singkat adalah seperti uap ya, kabut atau napas yang apa nih cepat hilang, atau juga menggambarkan tentang hidup yang sementara tidak dapat dipegang atau jangan mudah yang namanya rapuh di dalam kehidupan kita. Dan memang tidak salah ketika kalau kita membaca tentang di dalam kitab Pengkhotbah ya, ada waktunya mati, ada waktunya lahir, dan begitu juga di dalam kehidupan kita. Ya, kita hari ini boleh menikmati yang namanya kehidupan kita karena kita dulu juga pernah lahir di dalam bumi, tetapi ada waktunya kita nanti akan mengalami yang namanya kematian, dan ini tidak bisa kita hindari dan ini memang harus terjadi di dalam kehidupan kita ya. Karena kita ketahui di mana ada kelahiran di situ juga ada yang namanya kematian ya. Tetapi yang menjadi respon kita di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya dan kita pengkhotbah ini banyak menulis tentang kata-kata wejangan hikmat yang sungguh luar biasa karena kitab ini juga sama ditulis oleh penulis yang sama di dalam kitab Amsal bagaimana banyak memberikan nasihat, banyak memberikan cerita tentang kehidupan dan kita ketahui kalau kita boleh membaca secara apa ini sederhana sekali kalau orang bisa menulis menceritakan tentang seperti kitab Pengkhotbah ini berarti ya secara logika berpikir kita secara nebak kita mungkin sudah tahu oh yang menulis ini pasti bukan orang yang muda tetapi orang yang sudah apa ini sudah cukup tua dan seluruh pengalaman hidupnya semuanya ditampung semuanya dicurahkan semuanya ditulis di dalam apa ini kitab Pengkhotbah dan kita ketahui siapa sih penulis kitab Pengkhotbah kita tahu semuanya dia adalah Raja Salomo ya. Alkitab juga mencatat khususnya di dalam Perjanjian Lama, ya, di dalam Kitab Raja-Raja, bagaimana kebesaran, kehebatan akan Raja Salomo, ya, dengan segala hikmatnya, dengan segala kepintarannya, dengan segala kekayaannya, dengan segala kekuasaan yang dimilikinya, dan di situ juga banyak menceritakan bagaimana kehidupan daripada Raja Salomo yang menjelaskan bagaimana hikmat itu ada di dalam hidupnya dia ketika ada seorang ibu, dia dua ibu yang notabene anaknya meninggal dan akhirnya di situ Salomo memberikan suatu apa ini solusi yang sungguh luar biasa. Bahkan Raja Ratu Sheba pun datang ke tempatnya dia untuk melihat bagaimana kemegahan, bagaimana hikmat yang dimiliki oleh Raja Salomo. Bukan hanya berbicara hikmat, kepintaran, tetapi bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Raja Salomo pada waktu itu dengan kesungguh luar biasanya ya. Dan disinilah kita boleh melihat bahwa segala usaha manusia di bawah matahari ya, seperti mencari kekayaan, kuasa atau kepuasan menjadi tidak makna dan seperti menjaring angin jika apa ini terpisah dari Allah. Kita ketahui bukan menjadi kekayaan itu yang salah, bukan menjadi kuasa itu yang salah ya. Tetapi ketika kita mulai melihat tentang kekayaan itu, tentang kuasa itu,
atau passion kita dengan cara perspektif yang apa ini yang tidak benar ya. Kekayaan itu penting, kuasa itu penting ya. Passion harapan kita itu penting. Tetapi kalau itu terpisah atau tidak dilandaskan akan kehendak Allah dan otoritas Allah itu akan menjadi sesuatu yang sia-sia ya. Sama kehidupan setiap kita, siapapun diri kita yang ada di dunia ini, baik yang mengenal Kristus, baik yang percaya kepada Kristus, baik yang tidak percaya pun, mereka mengalami kelahiran yang sama, mereka menikmati matahari yang sama, mereka menikmati alam yang sama, tetapi mereka juga nanti akan menikmati yang namanya kematian yang sama juga. Tetapi apakah makna dan arti di dalam kehidupan kita ketika kita menjalani kehidupan di dunia ini? Apakah kita semuanya bersama dengan Allah untuk kemuliaan Allah atau memang kita terpisah di dalam itu semuanya? Nah, di sini kita mau belajar di dalam apa ini kitab pengkhotbah ini bagaimana pentingnya di dalam kehidupan kita ini boleh mengisi, boleh memaknai setiap apa yang kita apa ini kita inginkan di dalam kehidupan kita. Seperti minggu kemarin ketika saya menyampaikan khotbah di gereja, ya tentang bagaimana sih apa sih yang apa ini yang dipertanggungjawabkan oleh apa ini setiap manusia di dalam kehidupannya. Di situ saya menjelaskan yang pertama tentang kehidupan kita ini harus dipertanggungjawabkan, dikelola dengan baik kepada Allah. Bukan hanya berbicara tentang kehidupan semua manusia dikasih kehidupan. Yang kedua, ketika manusia diberikan oleh waktu, kita sama-sama menikmati waktu 24 jam di dalam satu hari. Tetapi kalau kita boleh mendengar, kita boleh merasakan ada merasa waktu begitu cepatnya. Tetapi juga kita merasakan waktu yang begitu lambatnya. Mungkin ada orang yang mengisi waktu satu harinya dengan santai-santai, tetapi ada satu sisi orang yang mengisi waktunya dengan apa kekurangan waktu dengan kesibukannya. Dan juga dikatakan kita juga dikelola, bagaimana kita mengelola juga tentang yang namanya materi kekayaan apa yang dimiliki di dalam kehidupan kita. Kita punya passion, kita punya keinginan bagaimana kita mengejar akan yang nama prestasi, kekayaan, ya materi di dalam kehidupan kita. Kita pengen menikmati itu semuanya. Kita berusaha untuk memenuhi itu semua dengan cara-cara yang benar. Tetapi ketika kita memiliki itu semuanya, apakah kita gunakan semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Itu yang menjadi penting di dalam kehidupan kita. Nah, itu yang saya sharingkan di dalam apa nih minggu kemarin lah. Begitu juga di dalam kitab Pengkhotbah ya. Sebetulnya kita mau mencari makna apa sih di dalam kehidupan kita ini? Ya, mungkin kalau malam hari ini yang mungkin kalau saya lihat karena saya juga belum pernah melihat apa ini wajah-wajah secara aslinya ya mungkin sudah beberapa kali. Tetapi kalau mungkin pandangan saya mungkin Pak Sam ini yang mungkin paling apa nih paling tua ya kalau dilihat dari suaranya ya. Berarti secara pengalaman Pak Sam sudah menikmati kehidupan yang panjang. Kalau saya sih masih umur 47 ya. Tetapi kalau mungkin Pak Sam mungkin umur 70 lebih berarti sudah hampir separuh dari kehidupan saya. Tetapi disitulah kita boleh melihat bahwa perjalanan kehidupan setiap manusia yang begitu panjangnya dikasih umur panjang tetapi tidak menyia-nyiakan di dalam kehidupannya ya. Kita semuanya pasti ingin berdoa memiliki hidup yang panjang, umur yang panjang. Tetapi pertanyaannya adalah apakah ketika kita dikasih itu semuanya apa kita menggunakan dengan baik? Itu menjadi pertanyaan tantangan yang besar bagi kita semuanya. Sama, seperti apakah ketika kita bekerja, kita mencari kekayaan, kita mencari materi, mencari apa yang kita inginkan, ketika kita mendapatkan itu semuanya itu salah, tidak salah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya penting adalah ketika kita mendapatkan itu, apakah yang kita gunakan? Apakah kita manfaatkan? Apakah itu semuanya berguna di dalam kehidupan kita? Nah, pada kitab pengkhotbah ini kita akan melihat ada sekitar 5 ya dikatakan di dalam setiap pasalnya. Kita lihat pas ini poin yang pertama di dalam pasal pertama sampai yang kedua dikatakan di sini berbicara tentang kesia-siaan hidup manusia. Dikatakan di ayat yang kedua ketiga kesia-siaan dari segala kesia-siaan. Semuanya adalah sia-sia. Apakah yang diperoleh manusia dari segala jerih payahnya di bawah bani matahari? Ya, pengalaman kehidupan setiap manusia dengan jalan hidupnya itu pasti berbeda-beda. Ya, mungkin kita banyak ketemu orang, mungkin kita banyak mendengar kesaksian, ya, mungkin kita juga boleh melihat di dalam hidupnya dia karena dia lahir dari keluarga kaya, jadi sejak lahir sampai matinya pun dia mengalami kemewahan, mengalami akan
privilege yang sungguh luar biasa. Tetapi kita juga boleh melihat juga di dalam dunia orang-orang sekeliling kita dengan latar belakang orangnya yang tidak punya dan nanti akhirnya pun sampai meninggal tidak punya. Atau mungkin juga kita lebih mungkin tanda kutip ya mengenaskan ketika kita mungkin dilahirkan di dalam posisi difabel. Ya rasanya kenapa kok Tuhan melahirkan saya di dalam posisi difabel yang cacat ya. Mungkin kita bisa komplain, kita mau menyalahkan siapa? Ya, apakah itu menjadi kesia-siaan? Mungkin secara physically kita tidak lengkap, tetapi mungkin rasanya kita komplain, rasanya, untuk apa hidup saya seperti ini dengan kecacatan saya seperti ini? Tetapi kalau kita boleh melihat faktanya, banyak orang menjadi malas, banyak orang ingin menjadi dikasihani dengan mengatasnamakan dan apa ini melatar belakangi akan segala kekurangannya, kecacatannya di dalam kehidupannya. Ya, mungkin kita juga boleh melihat secara ekstrim orang-orang yang menjadi pengemis ya dengan alasan kecacatannya. Tetapi juga kita boleh melihat ya di dalam dunia modern hari ini ya bahkan sampai pekan olahraga Paralimpik pun disediakan untuk orang-orang yang mengalami difabel ya. Bahkan kita juga boleh melihat bagaimana kehidupan daripada Nick Vujicic kesaksiannya ketika dia dilahirkan dengan kedua tangannya tidak ada, kedua kakinya pun tidak ada ya. Bahkan ketika ekspektasi daripada kedua orang Nick Vujicic ya rasanya dia mendambakan seorang anak yang lahir ya didambakan oleh kedua orang tuanya, tetapi ketika muncul bahwa anaknya sejak lahir adalah mengalami keterbatasan difabel dalam kehidupannya dia ya mungkin orang tuanya pasti secara otomatis kecewa. Untuk apa? Bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana kehidupan anak saya dengan kondisi seperti ini? Itu kalau kita boleh melihat bahwa di dalam perspektif kita, hidup akan menjadi sia-sia kalau kita tidak menikmati makna, tujuan, dan apa yang Tuhan kehendakkan, apa yang Tuhan rencanakan di dalam apa ini, di dalam kehidupan kita. Dan kita hari ini mungkin di dalam perjalanan hidup kita mungkin sampai hari ini dengan kehidupan yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, di dalam suka duka kita, di dalam syukur kita, di dalam kehidupan keluarga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita. Apakah kita masih menganggap itu semua sia-sia? Itu akan menjadi sia-sia kalau kita kerjakan tanpa makna, arti di dalam pengenalan kita kepada Allah. Itu poin yang pertama yang boleh kita lihat. Bagaimana ketika seorang pengkhotbah ya memberikan tentang makna di dalam kesia-siaan hidup daripada manusia. Sekarang kita lihat poin yang kedua dikatakan apa? Di dalam pasal yang ketiga sampai yang kelima. Di dalam ayat yang 4, pasal yang keempat ayat 6. Dikatakan ayat kunci, semuanya ini sia-sia dan seperti apa? Mengejar angin ya. Dikatakan ada kata kesia-siaan dan diumpamakan seperti apa? Mengejar angin. Bagaimana kita mengatakan mengejar angin, wujudnya saja kita tidak tahu, ya. Dan dia lari kemana, sumbernya di mana, kadang-kadang kita juga tidak tahu. Tetapi disinilah kita boleh ya, melihat bahwa di dalam kehidupan kita, ya, ada rasa kekecewaan, ada rasa apa ya, tidak terima, rasa mengeluh, ya. Dikatakan mengingat kesia-siaan hidup, manusia harus bijaksana dan tidak mementingkan apa diri sendiri. Gunakanlah hidup sebaik mungkin meskipun penuh dengan apa nih kecewaan ya. Bahkan segala yang baik dan menyenangkan, bahkan kekayaan dan kuasa adalah pemberian daripada Allah untuk memberi sukacita dalam apa nih di dalam hati kita. Ya, coba kita lihat di dalam pasal yang kelima ayat 18 sampai yang ke-20. Pengkhotbah pasal yang kelima, ya. Pengkhotbah pasal yang kelima, ntar saya buka Alkitab saya. Pengkhotbah pasal yang kelima ayat 18. Ya. Dikatakan setiap orang yang dikarunia Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima kebahagiaannya dan untuk bersuka cita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan apa? Kesenangan hatinya. Ya, dikatakan bahwa kekayaan, karunia, harta benda, kuasa itu dikasih oleh Tuhan untuk menikmati. Ya, sungguh luar biasa bahwa kita boleh menikmati, kita boleh bersuka cita di dalam apa nih
jerih payah kita. Ya, sama seperti kita. Ketika kita bekerja, ya, dan mendapatkan akan salary kita, kita rasanya bangga dengan apa yang kita terima ketika itu semuanya hasil dari jerih lelah kita. Atau mungkin kita bisa membangun, atau kita bisa mencapai akan prestasi di dalam kehidupan kita, atau kita juga bisa membangun akan usaha kita dengan keberhasilan kita, kita merasa bangga. Karena dengan jerih lelah kita, dengan apa nih, karunia, kasih yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan itu semuanya kita boleh apa nih, boleh menikmatinya. Ya, di sini kita boleh melihat bahwa pengalaman ya mungkin banyak yang mengecewakan di dalam kehidupan kita, tetapi satu hal Allah memberikan karunia terbaik untuk bagaimana kita menikmati akan setiap kekayaan, berkat, kuasa. Itu adalah pemberian daripada Allah. Sekarang kita lihat poin yang ketiga. Dikatakan di dalam pasal yang ke-6 sampai yang ke-8 dikatakan kesia-siaan, kekayaan dan apa? Kehormatan. Ya, seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan lebih baik melihat dengan mata daripada keinginan yang berkelana. Ini pun kesia-siaan dan apa? Usaha menjaring angin. Ya. Dikatakan juga cinta akan uang. Ya, apa ini? Akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Tetapi bukan masalah uangnya. Uang itu sifatnya netral. Kekayaan itu sifatnya netral. Tetapi bagaimana kita manusia yang menikmati, yang mengelola, itu yang menjadi problem. Ya, kalau kita contohkan paling sederhana, kita hari ini setiap kita memiliki pisau, ya, dikatakan dia adalah benda yang tajam. Ya, pisau di rumah itu pasti ada. Ya, tetapi pisau itu tidak akan boleh kita bawa kalau kita sedang masuk ke konser. Ya, karena ditulis dilarang, dilarang membawa apa ini? Senjata tajam. Ya, memang pisau salah satu adalah senjata tajam. Tetapi pisau itu hari-hari ada di dalam apa ini? Di dalam dapur kita, di dalam rumah kita. Ya, pisaunya tidak ada masalah, tetapi penempatan dan siapa yang membawa dan kapan digunakan itu yang menjadi problem. Ya, kalau pisau itu di tangan seorang ibu, dia bisa mengupas bawang dan bermacam-macam. Tetapi itu pisau itu kalau ada di dalam tangan begal akan dipakai sebagai senjata untuk menakuti, untuk mengancam orang yang akan dibegalnya. Ya. Atau juga kalau pisau itu ada di tangan daripada anak-anak yang tidak mengerti manfaat daripada pisau itu mungkin bisa melukai dirinya sendiri atau melukai akan temannya. Begitu juga kan kekayaan dan kehormatan itu akan menjadi sia-sia kalau kita pakai, kita gunakan bukan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan menyukacitakan akan Tuhan, bukan memuliakan akan nama Tuhan. Ya, kita harus kaya, kita harus menjadi orang yang terhormat. Ya, itu tidak salah. Tetapi jangan sampai setiap apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dengan kekayaan dan kehormatan yang kita pakai menjadikan diri kita sombong. Ya, dikatakan di sini nasihat utamanya kendalikan ambisi, egois, jalani hikmat, dan buat pilihan yang benar dalam kehidupan. Ya, jangan kebodohan, ya, tentang perempuan, kejahatan, keadilan, dan macam-macam. Ya, dikatakan bahkan dengan hikmat manusia tidak dapat memahami akan apa pekerjaan Allah. Ya, mungkin ketika kita menikmati akan segala kekayaan di dalam hidup kita, mungkin kita bisa melupakan Tuhan. Ya, mungkin kita sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan. Tetapi di sini pengkhotbah memberikan bahwa ketika kita boleh menikmati kekayaan, boleh mengejar yang namanya materi di dalam kehidupan kita, atau kita mengejar prestasi ya di dalam kehidupan kita sehingga kita dihormati oleh orang, itu tidak salah. Dan kita tahu bahwa itu bagaimana sumber yang Allah berikan di dalam kehidupan kita dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita boleh bekerja dengan baik, boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, kita boleh berprestasi di dalam setiap pekerjaan kita, di dalam profesi kita, itu sesuatu yang sungguh luar biasa. Ya, itu yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Ya, semuanya kekayaan, kehormatan itu menjadi sesuatu yang penting. Tetapi bagaimana kita boleh melihat perspektif kekayaan dan kehormatan itu dengan benar, itu yang menjadi tanggung jawab kita. Bagaimana kita membutuhkan akan hikmat dan kita menyadari bahwa itu semuanya adalah pemberian yang Allah di dalam kehidupan kita sehingga kita boleh dengan sungguh-sungguh bekerja dengan baik untuk memperoleh kekayaan dan berprestasi di dalam apa nih karir dan pekerjaan kita sehingga kita dihormati
oleh orang-orang di sekeliling kita. Itu poin yang ketiga. Kita lihat sekarang poin yang keempat dikatakan di dalam pasal yang ke-9 sampai yang ke-11 dikatakan Allah menangani ketidakadilan dan apa di dalam kehidupan kita. Ya di ayat yang ke-11 dikatakan sekali lagi aku melihat bahwa di bawah matahari perlombaan bukanlah untuk yang cepat, bukan pula untuk yang kuat, tetapi waktu dan kesempatan terjadi pada masa mereka. Dikatakan manfaatkan hidup sebaik-baiknya dan berinvestasi hidupmu meskipun ada ketidakadilan, ketidakpastian, ada ketidaksetaraan, ya. Ini menjadi penting tantangan kita di Indonesia, ya, di negara kita, ya. Bahkan kita boleh melihat ajakan-ajakan bagaimana banyak orang yang kecewa dengan apa ini, dengan mungkin tanda kutip dengan kondisi kita hari ini, ya. Rasanya ketidakadilan ada di mana, ketimpangan ada di mana, ya. Bahkan untuk apa kita sekolah pintar-pintar, untuk apa kita berprestasi, toh akhirnya cuma dibutuhkan orang dalam untuk mencapai prestasi itu semuanya. Tetapi di sini pengkhotbah memberikan kepada kita bahwa itu tidak akan menjadi sia-sia kalau kita mengetahui bahwa Allah ada di dalam setiap karyanya, di dalam kehidupan kita semuanya. Jangan pernah putus asa di dalam kehidupan kita, meskipun di sekeliling kita ada yang namanya ketidakadilan, ya ketidakpastian, ya. Tetapi marilah kita menginvestasikan kehidupan kita dengan baik, dengan apa yang sudah Allah berikan di dalam apa ini, di dalam kehidupan kita. Itu sekarang kita lihat poin yang kelima, poin yang terakhir dikatakan gini. Kesimpulan dalam terang kekekalan. Ayat kunci akhir dari perkara ini semuanya telah didengar. Takutlah akan Allah dan taatilah perintah-perintahnya, karena ini adalah keseluruhan kewajiban apa? Manusia. Allah adalah pencipta dan pemberi segala sesuatu. Meskipun semuanya sia-sia, kita hanya perlu hidup dengan takut akan Allah dan mentaati perintahnya. Inilah seluruh kewajiban dan tujuan apa ini? Tujuan hidup kita. Di ending di dalam setiap kehidupan kita adalah bagaimana kita menyatakan akan rasa syukur kita kepada Allah dan hidup dengan takut kepada Allah dan mengerjakan segala perintah-perintahnya di dalam kehidupan kita. Dan kita bersyukur kepada Allah kita bahwa Allah memberikan kepada kita kitab suci Alkitab yang mudah sekali kita akses, ya. Setiap hari mungkin kita baca, ya. Tetapi kelemahan kita hari ini adalah banyak orang-orang Kristen yang mulai meninggalkan, tidak memiliki passion, ya, kerinduan untuk merenungkan, menyelidiki akan firman Tuhan. Bahkan di dalam kisah para rasul mungkin pasal yang ke-17 bagaimana Paulus memuji akan jemaat-jemaat di Berea. Ya, mereka bukan hanya mendengar akan pengkhotbah-pengkhotbah yang mengajarkan akan perintah Allah pada waktu itu, tetapi bagaimana menyelidiki, bagaimana dia melihat dengan betul apakah yang disampaikan itu betul atau tidak. Ya, bahkan mungkin kita hari ini dengan media sosial yang ada, ya, dengan bagai banyaknya hamba-hamba Tuhan yang apa ini, yang tanda kutip, ya, menyampaikan firman Tuhan. Kadang-kadang kalau kita tidak memiliki akan apa ini filter yang baik, pemahaman firman yang baik, kita mungkin banyak akan tersesat. Tetapi marilah kita pengkhotbah pada malam hari ini memberikan pemahaman nasihat kepada kita bagaimana kita mau takut akan Tuhan dan menaati perintahnya ketika kita mau belajar akan firman Tuhan dengan apa ini? Dengan sungguh-sungguh. Ya, kelihatannya kita pengkhotbah sangat sederhana, tetapi banyak memberikan nasihat wejangan yang sungguh luar biasa baiknya bagi kita semuanya. Yang terakhir, yang slide yang terakhir saya akan sampaikan, ya, katakan gitu. Ya. Kita pengkhotbah itu seperti firman Tuhan yang lain, ya, seperti kitab-kitab yang lain, ya. Dan mungkin akan terus terngiang di kepala dan menghantui akan kehidupan kita, menjadi pengingat di dalam kehidupan kita, ya. Karena bagaimana Raja Salomo menuliskan kitab ini semua dengan segala pengalaman kehidupannya dia, ya. Kitab ini dalam kaya, ya, dan tidak boleh dianggap enteng. Pada akhirnya kitab ini menginsafkan akan hati, menentang pikiran kita, dan mengangkat jiwa kita jika kita membiarkan berakar dan kemudian mereka mekar seperti apa tanaman yang merambat. Ya, nah, biarlah kita melalui pengalaman kehidupan daripada Salomo ini, kita mau belajar bagaimana kehidupan Salomo secara pribadi yang semuanya dituangkan
di dalam kitab pengkhotbah ini dan kita mau menyimak dengan baik dan benar. Sehingga kehidupan kita tidak akan pernah sia-sia, tidak lagi kita menjaring yang namanya angin ini, tetapi kita mempertanggungjawabkan akan kehidupan kita kepada Allah dengan takut akan Tuhan dan menaati segala perintahnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Biarlah sharing firman Tuhan pada malam hari menjadikan kita lebih mengasihi Allah dengan bagaimana kita mengisi kehidupan kita. Kita tidak tahu, seperti katakan kita pengkhotbah, ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk mati. Dan kematian menjadi bagian di dalam kehidupan kita, tetapi yang menjadi penting adalah selama kita hidup ini, mari kita mengisi kehidupan kita semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi terang dan garam bagi dunia. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Ayu. Terima kasih Pastor Doni.